Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar Bina Harapan Bangsa, berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda. Kali ini di kelas PKN. Semoga hari ini kalian selalu semangat mengikuti pembelajaran yang ada. Untuk kelas 10, hari ini kita akan mempelajari Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Sesuai sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk dua panitia kecil. Panitia ke-1 beranggotakan 8 orang yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara panitia kedua itu beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk menyusun pembukaan hukum dasar. Panitia 8 berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPK, yaitu yang pertama, usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kemudian yang kedua, usulan yang meminta mengenai dasar negara. Yang ketiga, usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. Yang keempat, usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, usulan yang meminta mengenai warga negara. Yang keenam, usulan yang meminta mengenai daerah. 7. Usulan yang meminta mengenai agama dan negara. 8. Itu mengenai pembelaan. 9. Itu mengenai keuangan. Sementara itu, Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi itu berlangsung membahas bagaimana relasi agama dan negara. Sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK, beberapa anggota menghendaki bahwa dasar negara itu harus berdasarkan Islam, berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lainnya itu menolak menjadikan agama sebagai dasar negara. Akhirnya, dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, disepakati rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah. Mohyamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta, yang isinya yaitu pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hasil keputusan Panitia 9 tersebut dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada 9 Agustus dibentuklah panitia PPKI yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk kelas 10 tugasnya yaitu coba kalian rangkum hal-hal penting apa yang telah Bu Dinda sampaikan pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.